nasibnya saudara kita di Gaza, Palestina, yang lagi menghadapi cobaan luar biasa. Sudah 38.000 yang mati, dibunuh dengan kejam oleh tentara Israel, dan Israel terus menyerang Rafah. Rafah itu pintu gerbang perbatasan Palestina Mesir, atau Israel dengan Mesir, Palestina dengan Mesir. Terus diserang, padahal semua negara di dunia termasuk Amerika menyerukan damai, gencatan senjata, tapi tidak menggubris oleh Israel, oleh Bunyamin Netanyahu la'anahullah. Langit Iran tiba-tiba bergemuruh. Serangan udara besar-besaran gabungan antara Zionis Israel dan Amerika Serikat menghantam berbagai target militer dan fasilitas strategis. Dan setelah operasi gabungan Israel dan Amerika diluncurkan pada tahun 2026 ini, sahabat beriman semua, yang berlangsung pada 28 Februari tahun 2026. Operasi yang disebut sebagai Operation Lion Roar seringkali disebut sebagai sebuah sistem rudal pangkalan militer hingga pusat komando Iran. Akibatnya, operasi gabungan tersebut menewaskan Imam Ali Khomeini sebagai target utama, dan Iran tak butuh lama untuk membalas hal itu. Tidak menunggu waktu yang berkepanjangan untuk membalas bagaimana kejadian yang bisa menewaskan petinggi Iran tersebut. Gelombang pertama serangan disebut sangat masif. Ribuan bom dan rudal dilaporkan menghantam berbagai kota termasuk Teheran dan fasilitas militer di Timur Tengah. Akibatnya, perang Timur Tengah semakin bergolak dan berpotensi mengarah kepada Perang Dunia Ketiga, sahabat. Bahkan beberapa laporan menyebut dengan awal menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran dan menghancurkan banyak infrastruktur militer. Ya, Iran tak tinggal diam. Teheran langsung membalas dengan ratusan rudal balistik dan drone yang diarahkan ke kelompok Zionis Israel, sahabat beriman semua. Para ulama itu 90% bukan orang Arab. 90% bukan orang. Yang pertama kali membuat titik huruf Arab, dan nggak ada titiknya. Yang bikin titik ba, satu di bawah, ta, dua di atas, ta, tiga di atas, jim satu di tengah, hak non titik, ho di atas, bukan orang Arab. Tulisan Arab disempurnakan oleh bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Kemudian setelah ada titik disempurnakan lagi, membikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, bukan orang Arab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, orang Afghanistan lah kalau sekarang, bukan orang Arab. Menyempurnakan tulisan Arab, bukan orang Arab. Sudah begitu, yang menggagas ilmu tajwid di tilawatul Quran, ilmu tentang memperbaiki baca Quran dengan terminologi yang sangat baru. Orang Arab nggak ngerti terminologi itu. Idgham, ikhfa, iqlab, idhar, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Orang Arab nggak ngerti itu. Itu yang menggagas, bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi saya tunggu ada imam dari Pranggong nih. Bukan orang Arab tapi bisa menggagas ilmu Arab. Yang menggagas ilmu nahu, grammarnya Arab, grammarnya bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh, yang menggagas usul fiqh. Tapi Imam Syafi'i Arab, Imam Hanafi bukan orang Arab, Imam Hambali bukan orang Arab. Ilmu mustalah hadis, yang menselesai hadis, metode menselesai hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Yang sahih syaratnya ada 4. Syarat yang mutasil antara murid dan guru. Nomor 2, gurunya cerdas, bisa dipercaya gurunya, nggak pernah nyolong sendal di masjid, thiqah, dobit, nggak pernah lupa, bukan pelupa, adil, kelakuannya lempeng. Itu sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaifnya munqati', mauquf, maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an, bukan orang Arab. Itu yang menggagas ilmu itu namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Yang bikin tafsir sempurna,
Sayyidina Ibnu Abbas bikin tafsir tapi nggak sempurna, cuma 2 jilid kecil. Sahabat Ibnu Abbas. Pertama kali ada tafsir sempurna 10 jilid. Bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan. Orang Tabaristan, bukan orang Arab. Tafsir yang paling sulit, tafsir Mafatihul Ghaib. Yang ngarang siapa? Muhammad bin Umar Fakhrozi, bukan orang Arab, orang Roy. Rozi itu Roy, kota Roy di Teheran sekarang, masuk Teheran. Apalagi ilmu balaghah yang menyelidiki keindahan tata bahasa Quran yang mencakup 3 hal. Ma'ani, kandungan redaksi Quran. 2, bayan, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu dengan indahnya. 3, badir, bagaimana indahnya redaksi Al-Quran, gak bisa ditiru oleh manusia. Yang menggagas ilmu balaghah bukan orang Arab, Amr bin Ubaid yang wafat tahun 132 Hijriah. Ya Allah, jadi saya tunggu ada ulama dari Pranggong, Lelea, Gabus Wetan, mana Bangkir ya. Walhasil kamu jangan kecil hati walaupun bukan orang Arab. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadi ulama besar. Ulama Nusantara, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ngajar di Masjidil Haram. Kitab yang manfaat, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori, dibaca sampai sekarang. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang mempersatukan antara 2 tarekat, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani tarekatnya kalau zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah kalau zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Kiai Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat dalam kitab Fathul Arifin. Bagaimana antara 2 zikir, jahri dan khofi, zikir keras dan zikir pelan-pelan digabungkan, diharmoniskan. Bukan orang Arab, orang Sambas Kalimantan Barat. Itu pengikutnya Asia Tengah semua. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di Indonesia juga banyak ya, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan antara 2 tarekat yang bertentangan. Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras, Syekh Naqsyabandi zikirnya pelan, diharmoniskan. Kapan waktu keras, kapan waktu pelan. Siapa yang layak zikirnya keras, siapa yang layak zikirnya pelan-pelan. Itu dalam kitab Fathul Arifin. Orang Sambas Kalimantan Barat. Ya. Kelompok Iran semakin berjatuhan dan korban-korban dari Zionis Israel semakin bertambah juga berjatuhannya. Ribuan orang dilaporkan tewas atau terluka dalam beberapa hari pertama konflik, termasuk tragedi serangan yang menghantam secara dekat sekolah Iran dan menimbulkan kecaman di berbagai belahan dunia, sahabat beriman semua. Dan kini dunia menahan-nahap. Dalam hal ini, petinggi-petinggi pejabat dari Indonesia termasuk mantan dari PBNU yaitu Kiai Haji Said Agil Siroj mengomentari bagaimana dakwaan-dakwahan yang selalu dilimpahkan kepada negeri iman. Ya, perang semakin memanas, sahabat beriman semua. Dalam hal ini, tokoh-tokoh penting di Indonesia termasuk mantan PBNU yaitu Kiai Haji Said Agil Siroj mengecam terhadap tindakan-tindakan gabungan yang menewaskan Ali Khomeini sebagai petinggi. Salah satu petinggi di Iran menyebutkan bahwa hal ini memang petinggi-petinggi di berbagai negara Islam turut menolak. Petinggi-petinggi di berbagai negara Islam kian memberikan narasi-narasi panasnya, termasuk petinggi dari mantan PBNU yang diyakini sebagai ulama kontemporer yang ada di Indonesia mengomentari bahwa tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel bergabung dengan Amerika Serikat sebagai sebuah tindakan anti moral yang bisa menewaskan petinggi dan cucu dari Nabiullah Muhammad SAW yaitu Imam Ali Khomeini. Ya, kita tahu bahwa peradaban yang ada di Teheran dalam hal ini adalah Persia, memang adalah cucu dari Nabiullah Muhammad SAW dan tidak kaleng-kaleng tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel di sini menimbulkan gesekan besar di tanah global dan Indonesia diyakini akan menjadi penengah
untuk mencegah bagaimana kejadian perang dan eskalasi tersebut agar bisa diredam dan tidak lagi menjadi pertanda bahwa ini adalah untuk menargetkan. Iya, Timur Tengah kembali seperti bom waktu, sahabat beriman semua. Hampir meledak, serangan yang diduga dilakukan oleh Israel bersama Amerika Serikat ke wilayah Iran memicu kemarahan besar tokoh-tokoh dan publik figur yang ada di dunia internasional. Dan ledakan dilaporkan mengguncang beberapa titik strategis Iran. Dan sementara rumor operasi militer besar-besaran akan beredar cepat di berbagai media dan jaringan intelijen, yang keduanya saling melibatkan dan saling menjatuhkan antara oposisi yang ada pada belahan dunia. Sehingga banyak pihak menilai ini bukan sekedar serangan biasa. Ini dianggap sebagai sebuah pesan keras. Dominasi militer Barat tidak akan membiarkan Iran berkembang terlalu jauh, terutama jika terkait dengan kekuatan militernya. Namun langkah ini tidak akan pernah teruji kalau nuklir dari negeri Iran tersebut memang tidak pernah benar-benar teruji bahwa kenyataannya nuklir tersebut tidak pernah dirakit dan dirancang untuk memusnahkan manusia, sahabat beriman semua. Dan di sisi lain, Iran dikenal bukan negara yang akan aman, sahabat beriman semua. Dan di sisi lain, Iran dikenal dengan negara yang tidak akan pernah diam. Iran sebagai Di sisi lain, Iran dikenal dengan negara yang akan diam. Di sisi lain, Iran dikenal bukan negara yang akan diam terhadap peristiwa ini. Ada lagi Syekh Mahfud Termas. Termas, Pacitan. Nanti kalau ke sana, kepala bisa pening. Belok-beloknya itu berapa? 500 ya? 500 belokannya. Sampai ke Termas itu, Pacitan. Dari Ponorogo. Itu Syekh Mahfud Termas mengarang kitab mensyarahi Alfiyah Lisyuyuti fi ilmu salah hadith, namanya Manhaj Dawin Nadhar, karangan Syekh Mahfud Termas. Sampai saiki, sampai sekarang masih jadi kitab rujukan atau kitab wajib di Al-Azhar Mesir. Kitabnya Mahfud Termas. Tapi orang mereka nggak baca Termas, orang Mesirnya At-Turmusi, ya sekarang Barbel dari Mesir. Ada lagi Syekh Ihsan Jampes mensyarahi kitab Minhajul Abidin, namanya apa? Sirajut Talibin, karangan Imam Ghazali, disyarahi oleh Kiai Jampes Ihsan, Kiai Ihsan Jampes. Padahal dia nggak pernah ke Arab, lokal betul mediinnya itu, nggak pernah mukim di Arab lah, nggak pernah belajar ke luar negeri. Tapi syarahnya, suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada orang-orang tua ngaji di masjid. Saya tanya pada guide saya, namanya Mustafa, guide keluar Al-Azhar, bahasa Arab. Ngaji apa itu orang tua? Sirajut Talibin. Saya kaget. Karangan siapa itu? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu. Bukan Qadiri, Kediri. Walhasil banyak sekali ulama Nusantara yang levelnya internasional. Terakhir Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, yang menggampangkan, memudahkan kitab Qawaid Fiqhiyah Al-Fardul Bahiyah. Digampangkan, itu sulit, kitab itu sulit, Fardul Bahiyah asalnya sulit, dimudahkan oleh Syekh Yasin Padang. Sampai sekarang sangat bermanfaat. Bahkan beliau mensyarahi kitab Sunan Abi Dawud, tapi belum dicetak. Kalau dicetak barangkali 20 jilid barangkali. Itu karangan Syekh Yasin Padang yang wafat tahun 90. Saya masih di sana waktu wafat. Jadi sekali lagi, kamu jangan kecil hati ketika kamu nanti insya Allah menjadi ulama besar, bisa mengalahkan ulama-ulama Arab, atau minimal sama dengan ulama Arab. Di Malaysia tidak ada Nun Sewu, tidak ada orang sealim Gus Baha, tidak ada orang sealim Mbah Dimyati Rois, nggak ada. Ya rata-rata. Di Malaysia itu ulama rata-rata lah, ya, lumayan gitu aja. Hanya Malaysia menang dengan budaya. Budaya sudah budaya Islami. Yang Islam pasti pakaiannya rapat. Kalau ada orang nggak pakai jilbab, berarti non Muslim. Begitu sudah, Malaysia udah gitu. Budaya namanya. Perang ketiga mungkin akan bergejolak. Para analis memperingatkan bahwa Teheran bisa membalas dengan rudal di jarak jauh.
Dan hasilnya hingga detik ini di hari kelima, Tel Aviv semakin porak-poranda setelah dihujani rudal anti non-balistik sahabat beriman semua. Serangan drone atau membuka front konflik baru melalui sekutunya di Timur Tengah. Jika itu memang benar-benar terjadi, maka tidak mungkin gejolak perang dunia ketiga akan semakin memanas di tengah global publik sahabat beriman semua. Israel bisa menjadi target utama dan pangkalan Amerika di kawasan juga berpotensi ikut terseret sahabat beriman semua. Tak tanggung-tanggung, Presiden Donald Trump turut serta bergabung dengan kelompoknya dari Zionis Israel, yaitu dalam hal ini adalah Perdana Menteri Netanyahu, bersumpah akan melancarkan serangan balik dan akan dihujani rudal secara merata dan secara masif ke negeri Iran sahabat beriman semua. Namun hal ini mendapatkan kecaman berkepanjangan di dunia global. Ada kelompok yang menentang terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh negeri Paman Sam yang bergabung dengan operasi militer terhadap Zionis Israel dan menentang bahwa tindakan ini adalah sebuah tindakan yang sangatlah terkutuk. Ya, kita tahu jika Iran membalas dengan penuh, konflik ini bisa berubah menjadi perang terbuka terbesar di Timur Tengah dalam berbagai dekade sahabat beriman semua. Ya, dengan tewasnya Imam Ali Khomeini menandakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang biasa, sehingga 40 hari akan menjadi hari yang berkabung bagi negeri Iran sahabat beriman semua. Ketika bendera merah sudah ditegakkan, maka prinsipnya orang Iran tidak akan pernah mundur. Maka setelah rakyat turun ke jalan menyuarakan untuk terus menyuarakan bahwa Iran harus membalas, ini tidak bisa dibiarkan karena negeri Zionis Israel harus ditumbangkan sahabat beriman semua. Menarik untuk disimak ya, karena Iran di sini adalah negerinya dari para syuhada yang mati syahid di berbagai media perang ya. Dan saya rasa penolakan-penolakan terhadap Zionis Israel dan anti terhadap kelompok dari Amerika Serikat semakin meluas di Indonesia sahabat beriman semua. Dan narasi-narasi yang dikembangkan di dunia ini hanya akan menimbulkan gesekan besar bahwa Iran akan senantiasa menghantam negeri Israel dan negeri Paman Sam, dalam hal ini Amerika Serikat. Kini dunia menahan nafas. Banyak negara khawatir konflik ini bisa berubah menjadi perang besar Timur Tengah yang melibatkan lebih banyak negara jika eskalasi terus berlanjut sahabat beriman semua. Dan dalam hal ini, mantan PBNU Kiai Haji Said Agil Siroj mengecam keras tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok dari Zionis Israel yang menewaskan petinggi dari Iran yaitu Ali Khomeini. Ya, kita tunggu. Baiklah sahabat beriman semua, kita tunggu kabar terbaru dari Baiklah sahabat beriman semua, kita tunggu kabar terbaru dari rezim yang telah menewaskan dari salah satu petinggi dari Baiklah sahabat beriman semua, kita tunggu kabar terbaru dari informasi dari Iran, bagaimana kelompok-kelompok dan memanaskan eskalasi nasional dan global tersebut menjadi pemicu perang dunia ketiga sahabat beriman semua. Tinggalkan komentar Anda dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar sahabat, keluarga, dan kolega Anda semakin mengerti bahwa Islam semakin moderat. Ya, saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.